Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Keuangan. Pada tugas sesi ke-14 kali ini, kami akan melakukan presentasi mengenai analisis merger pada perusahaan PT Gojek dan Tokopedia, di mana materi tersebut akan disampaikan oleh Giri Pratama Putra, Pipi Lutfiani, Aski Syakiran, dan Siti Maulia Rahma. Baik, sebelum dimulai pembahasan mengenai analisis merger pada perusahaan tersebut, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang latar belakang merger perusahaan tersebut. Perusahaan Gojek dan Tokopedia telah terdaftar di BI sebagai perusahaan tercatat ke-15 dengan kode saham GOTO sejak 11 April 2020. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perusahaan induk penyedia platform digital pusat pembelanjaan yang mengintegrasikan on-demand service, e-commerce dan produk digital, serta financial technology service di mana secara langsung maupun secara tidak langsung melalui entitas-entitas di dalam perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang besar dan terus berkembang dalam bidangnya, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mencatat bahwa PT Tokopedia telah melakukan akuisisi dan merger pada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang disebut Gojek, yang sebelumnya telah bergerak di bidang jasa on-demand berbasis online mobile pada tanggal 17 Mei 2020. Dua perusahaan teknologi raksasa di Indonesia, Gojek dan Tokopedia, secara resmi merger dan kini berada di bawah payung perusahaan grup baru menjadi GoTo atau Gojek Tokopedia. Analisa keterkaitan antara merger yang dilakukan oleh PT GoTo, Gojek Tokopedia terhadap profitabilitas perusahaan, EPS, harga saham perusahaan, dan nilai perusahaan. Analisis perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah akuisisi ini diukur menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas atau current ratio, rasio solvabilitas atau debt ratio, rasio profitabilitas atau net profit margin, dan rasio aktivitas atau total asset turnover. Di sini sudah tercatat laporan posisi keuangan PT GoTo, Gojek Tokopedia. Ini merupakan hasil perhitungan current ratio, debt ratio, net profit margin, dan total asset turnover sebelum perusahaan melakukan akuisisi pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dan setelah perusahaan melakukan akuisisi pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada awal tahun 2020, perusahaan mengalami peningkatan drastis. Namun, pada tahun 2021, perusahaan langsung turun drastis mengingat terjadi pandemi di tahun-tahun tersebut. Namun, pada tahun 2022, perusahaan tersebut langsung melambung menunjukkan kemampuan ketercapaiannya. Baik, saya Giri Pratama Putra dan akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membacakan materi mengenai analisa persepsi publik terhadap merger yang dilakukan oleh PT GoTo, Gojek, Tokopedia. Merger ini telah menarik perhatian besar dari publik. Respons publik terhadapnya cenderung bervariasi. Yang pertama adalah antusiasme inovasi. Sebagian orang melihat merger ini sebagai langkah yang membangkitkan antusiasme akan inovasi baru dalam layanan dan produk yang lebih baik. Harapan akan integrasi solusi dari kedua perusahaan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna adalah poin positif. Poin yang kedua adalah kekhawatiran terhadap monopoli. Beberapa pihak memiliki kekhawatiran terkait dengan potensi monopoli. Mereka mungkin khawatir bahwa merger ini akan menghasilkan kontrol yang terlalu besar atas pasar, yang dapat berdampak negatif pada pilihan konsumen dan persaingan. Poin selanjutnya adalah dampak pada ekosistem bisnis. Ada perhatian yang besar terhadap bagaimana merger ini akan memengaruhi startup dan ekosistem bisnis lokal.
Ada harapan agar perusahaan gabungan ini mendukung pertumbuhan startup dan ekosistem bisnis yang lebih luas. Yang terakhir, respon karyawan. Perspektif karyawan tentang dampak perubahan organisasi ini juga penting. Jika integrasi perusahaan berjalan dengan baik dan menawarkan peluang karir yang lebih baik, hal itu bisa mendukung pandangan positif dari publik. Persepsi publik terhadap merger seperti ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana dampaknya pada berbagai pihak, termasuk pengguna, kompetisi pasar, inovasi, dan karyawan. Kebijakan yang transparan dan berkelanjutan dalam menjalankan proses integrasi juga dapat membantu dalam membangun pandangan yang lebih positif dari publik. Terima kasih. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, analisa sentimen-sentimen uang mempengaruhi merger yang dilakukan oleh PT Goto atau Gojek Tokopedia. Yang pertama yaitu antusiasme inovasi. Banyak yang merasa optimis bahwa merger ini akan membawa inovasi besar dalam layanan dan produk. Sentimen positif ini mencerminkan harapan akan kemajuan teknologi dan pengembangan produk yang lebih baik untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, ada dominasi pasar. Beberapa pihak mungkin khawatir bahwa dari merger ini akan menciptakan entitas yang terlalu besar, kemudian mengendalikan sebagian besar pasar atau yang kita sebut dengan monopoli. Sentimen ini dapat mengarah pada kekhawatiran akan kurangnya persaingan dan potensi penurunan dan layanan atau ketersediaan produk dari kedua belah pihak. Kemudian dampak pada ekonomi lokal. Sentimen tentang bagaimana merger ini akan mempengaruhi ekosistem bisnis lokal dan startup juga penting. Ada harapan agar perusahaan gabungan ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal daripada menghambat persaingan antara keduanya. Kemudian yang keempat ada respon karyawan dari kedua belah pihak. Perspektif karyawan sangat mempengaruhi sentimen terhadap merger ini. Jika integrasi perusahaan dilakukan dengan baik dan menawarkan peluang karir yang lebih baik juga, hal ini bisa memicu sentimen positif. Namun jika kebalikannya, yaitu kekhawatiran tentang pemangkasan atau ketidakpastian karir, itu bisa menciptakan sentimen yang negatif dari karyawan kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir yaitu persepsi publik atau masyarakat umum ya yang melihat dari merger antara keduanya gitu. Merger semacam ini mengundang berbagai sentimen dalam masyarakat terkait perubahan besar yang diharapkan dan khawatir akan konsekuensi negatifnya. Jadi masyarakat itu memandang dari kedua hal gitu, antara positif sama negatifnya. Manajemen komunikasi yang efektif dan transparansi dalam rencana dan dampak jangka panjang dapat membantu mengelola sentimen-sentimen tersebut. Jadi kita kembali lagi ke perusahaan itu sendiri. Jika mereka melakukan manajemen komunikasi yang efektif dan transparansi, maka persepsi dari berbagai pihak juga mungkin akan positif gitu. Jadi tergantung apa yang mereka lakukan, kemudian peraturan jangka panjangnya tuh apa, dan planning ke depannya itu bagaimana dari sisi merger kedua belah pihak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan tentang merger yang dilakukan oleh Goto atau Gojek Tokopedia. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.